Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Di video ini kita akan membahas tentang pelajaran akidah akhlak, yaitu kelas 5 semester 2. Materi yang akan kita pelajari tentang pelajaran yang mengarah pada pembelajaran berakhlak terpuji dan beradab secara Islami. Kita akan membahas pelajaran yang pertama, yaitu akhlak terpuji. Macam-macam akhlak terpuji itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah jujur, dan yang kedua adalah rajin, dan yang ketiga adalah percaya diri. Jadi, pengertian dari jujur itu adalah salah satu akhlak yang terpuji. Jujur itu berarti sikap apa adanya, tidak dicampuri dengan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Orang yang berbuat jujur itu berarti orang yang perkataannya benar. Orang yang berbuat jujur, perbuatannya selalu lurus. Dia tidak mau berbicara bohong, dan dia selalu berkata benar. Apa yang salah dikatakan salah, dan apa yang benar dikatakan benar. Tidak akan ditambah atau tidak dikurangi. Nah, seperti itu pengertian jujur. Hikmah memiliki sifat jujur itu adalah yang pertama, selalu dipercaya orang lain, dan yang kedua adalah disayang oleh Allah, yang ketiga adalah disayang oleh orang tua, dan yang keempat, mempunyai banyak teman, membawa kita untuk berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan akan mendatangkan pahala dari Allah. Selalu dipercaya orang lain itu seperti orang lain itu akan selalu percaya kepada kita apabila kita selalu bersifat jujur. Nah, kalau yang disayang oleh Allah, Allah tentu sayang dengan orang yang selalu berbuat jujur. Apalagi berbuat jujur kepada kedua orang tua. Nah, maka dari itu kita akan banyak mempunyai teman. Nah, teman yang bersifat jujur itu akan membawa kita dengan kebaikan yang mendatangkan pahala dari Allah. Sedangkan yang kedua adalah rajin. Nah, rajin itu adalah kita dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, rajin itu juga berarti mengerjakan tugas dengan baik. Orang yang rajin tidak mudah putus asa melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat hasil yang baik. Orang yang rajin dapat memanfaatkan waktunya. Nah, waktu untuk belajar, beribadah, dan bermain. Dengan bersikap rajin, cita-cita kita akan tercapai. Manusia wajib berusaha, tetapi Allah lah yang menentukan. Keuntungan bagi orang yang rajin. Apakah kalian tahu keuntungan bagi orang yang rajin? Nah, keuntungan bagi orang yang rajin itu tidak mudah bosan, melaksanakan tugas secara berkesinambungan, hasil dapat dirasakan, dan mudah mencapai cita-cita, dan ada keinginan untuk maju, dan penuh dengan harapan. Itulah dari keuntungan bagi orang yang rajin. Dan yang ketiga itu adalah percaya diri. Nah, percaya diri itu termasuk akhlak yang mulia. Percaya diri adalah perasaan mantap pada diri seseorang. Mantap dalam melaksanakan tugas, tidak terpengaruh oleh ucapan dan perbuatan orang lain. Orang yang percaya diri adalah orang yang tidak ragu-ragu. Ia yakin dirinya mampu melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Orang yang percaya diri memiliki mental yang kuat. Ia tidak mudah khawatir dan takut. Rasa percaya diri seseorang dipengaruhi dengan ilmu, harta, bentuk tubuh, keturunan. Agama orang yang pintar lebih percaya diri daripada orang bodoh. Seperti halnya, orang yang percaya diri tidak akan mencontek saat ujian. Orang yang kaya lebih percaya diri daripada orang yang miskin. Seperti halnya, percaya diri tidak boleh berlebihan, karena bisa menyebabkan sifat sombong. Sombong yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian tahu ciri-ciri orang yang percaya diri? Nah, di sini
Ciri-ciri orang yang percaya diri itu yakin dalam melaksanakan tugas, teguh pendirian, dan tidak mudah terpengaruh oleh ucapan dan perbuatan orang lain. Nah, mantap dalam bertindak, menghindari rendah diri, menghindari ketergantungan, dan menghindari keraguan-keraguan. Sedangkan hikmah orang yang percaya diri itu adalah berjiwa mandiri, berpikir positif, berani, dan tidak mudah putus asa. Nah, dari hikmah, orang yang percaya diri itu memiliki kepribadian yang mantap atau yakin kepada Allah. Sekarang kita akan mempelajari pelajaran beradab secara islami. Nah, yang pertama adalah adab dalam belajar, yang kedua adalah adab belajar di sekolah, yang ketiga adalah adab mengaji, dan yang keempat adalah adab dalam bermain. Nah, yang pertama adalah adab belajar. Nah, adab belajar itu adalah belajar sambil dengan menuntut ilmu. Nah, setiap muslim dianjurkan untuk menuntut ilmu bagi laki-laki maupun perempuan. Menuntut ilmu itu banyak sekali. Yang pertama adalah belajar sama dengan ibadah. Orang yang belajar akan mendapatkan pahala. Anak yang rajin belajar akan pandai. Nah, sebaliknya anak yang malas belajar akan menjadi bodoh. Karena belajar sebaiknya dimulai sejak dini. Seperti kata pepatah, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa bagai mengukir di atas air. Artinya, jika masih muda, kita akan mudah menyerap pelajaran. Sedangkan jika sudah tua, kita sulit untuk memahami pelajaran. Nah, itulah pengertian dari adab belajar. Yang kedua, itu adab belajar di sekolah. Nah, adab belajar di sekolah ini seperti mempunyai niat untuk belajar di sekolah dengan niat bersungguh-sungguh karena Allah. Yang kedua, memberi salam kepada guru ketika datang ke sekolah. Siswa memberi salam kepada guru, bersalaman dengan mencium tangan sebagai tanda penghormatan. Nah, kalau adab mengaji itu, mengaji biasanya adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Seluruh ayat Al-Quran adalah wahyu Allah, bukan buatan manusia, sehingga Al-Quran selalu terjaga kemurniannya. Al-Quran berisi pedoman hidup bagi manusia. Nah, umat Islam wajib mempelajari Al-Quran. Tidak hanya mempelajari, tetapi juga mengamalkannya. Membaca Al-Quran termasuk ibadah, karena Al-Quran adalah kitab agung atau kitab suci Al-Quran. Adab mengaji seperti berwudu dahulu, memakai pakaian yang bersih dan suci, membawa Al-Quran dengan sopan, menghadap kiblat, tidak tergesa-gesa, sesuaikanlah dengan bacaan tajwidnya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang adab dalam bermain. Nah, di dalam bermain, kita harus tahu adab cara bermain. Nah, kita harus mempunyai adab. Nah, dalam bermain, kita harus memperhatikan waktu, carilah waktu yang tepat untuk bermain. Jangan sampai terlalu lelah bermain, sehingga melupakan belajar. Nah, selanjutnya, dalam bermain, kita harus jujur. Melarang kita untuk berbuat curang. Anak yang curang tidak akan punya teman. Berbuat curang akan mendapatkan dosa. Tidak mengganggu orang lain, bermain. Boleh dilakukan di sekitarmu, tetapi bermainlah dengan tertib. Misalnya, tidak bermain di jalan raya karena akan mengganggu pengemudi kendaraan. Nah, dan yang membahayakan diri kita sendiri, bermain
Juga jangan terlalu berisik karena akan mengganggu orang yang sakit atau orang yang sedang tidur. Nah, jadi bermain jangan sampai mengganggu orang lain. Yang terakhir, tidak boleh bertengkar atau bermusuhan. Sesama teman harus saling menyayangi. Ketika kita kalah dalam permainan, kita tidak boleh marah pada teman kita, apalagi sampai membuat celaka teman kita. Kalah dan menang adalah hal yang biasa dalam bermain. Kita tidak boleh egois, tidak perlu mengejek teman yang kalah, apalagi sampai menyinggung perasaan. Nah, itulah contoh adab dalam bermain. Jadi, sekian pembelajaran yang sudah kita pelajari. Semoga mengerti dan bermanfaat. Kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.